Technical analysis itu dibagi menjadi dua. Ada yang klasik, ada juga yang modern. Nah, klasik ini itu contohnya seperti kita membaca atau memahami pola-pola candlestick, terus menentukan garis support dan resisten, terus menentukan tren suatu harga saham. Sedangkan untuk technical analysis modern itu lebih mengarah ke indikator analisis. Nah, beberapa indikator yang sering kita temui atau sering kita kenal itu ada RSI, Relative Strength Index, ada stokastik, ada MACD, Moving Average, Convergent, Divergent, dan sebagainya. Ada banyak. Cuman yang paling populernya ada 3 ini. Nah, hari ini kita lebih berfokus ke bagaimana menentukan garis support dan resisten pada suatu harga saham. Jadi untuk pola candlestick, tren harga, RSI, stokastik, dan MACD nanti kita akan bahas di part-part berikutnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kita yang masih belum kenal dengan yang namanya candlestick. Apa itu candlestick? Ya, di sini saya bantu jelaskan. Candlestick itu adalah salah satu jenis bentuk chart dari suatu harga saham. Jadi bentuk chart itu sebenarnya ada beberapa jenis, cuman yang paling populer itu adalah candlestick. Karena di dalam candlestick itu termuat semua informasi yang dibutuhkan oleh seorang trader ataupun investor, yaitu memuat informasi mengenai harga pembukaan, harga penutupan, terus ada harga tertinggi dan harga terendah. Candlestick sendiri itu ada dua, ada candlestick naik ataupun candlestick turun. Kalau yang ini di sini candlestick naiknya itu digambarkan dengan warna putih, candlestick turunnya digambarkan dengan warna hitam. Kalau di aplikasi MOS itu kalau naik, setahu saya warnanya biru, kalau turun warnanya merah. Jadi ini cuman terkait warna. Nah, terus untuk candlestick naik, biasanya di sini saya bantu gambarkan. Nah, di sini open, dimulai dari open di jam 10. Kalau di jam Banjarmasin ya, ini gambarnya pakai mouse, jadi mungkin agak kurang bagus. Open di jam 10, misalkan di harga 1000. Misalkan di sini harganya 1000 ya. 1000. Terus harganya sempat turun sampai ke 900 sehingga membentuk low 900. Nah, ini low ini. Dalam perjalanannya sampai jam 5 sore, kalau sekarang itu jam perdagangannya dirubah makin cepat, tutupnya jam 4 sore jam Banjarmasin. Nah, dia sempat naik tertinggi sampai ke 1200. 1200. Setelah jam 5 atau jam 4 sore sekarang itu tutup di harga 1100. 1100 ya. Nah, maka akan terbentuk candle naik, yaitu dari awalnya buka tadi di harga 1000, tutupnya di harga 1100, naik sebesar 100 rupiah di batang ini, terus tertingginya sempat naik 1200, terendahnya sempat turun di 900. Untuk candlestick turun yang warna hitam ini, dia cuman berkebalikan di sisi open dan close. Kalau yang turun otomatis open-nya itu lebih besar dibandingkan close-nya. Misalkan di sini open-nya di harga 1000, di harga 1000 ya. Sempat tertinggi naik sampai ke 1100. Lalu sempat turun terendah sampai di harga 800.
Nah, close-nya pada saat pasar tutup itu contohnya di 900, maka candlestick-nya adalah turun atau warna hitam ataupun warna merah karena open-nya 1000, close-nya di 900. Nah, lanjut ke nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditampung di sesi tanya jawab. Nah, di sini kita lanjut ke bagaimana penjelasan mengenai support dan resisten. Nah, sebenarnya support dan resisten itu apa? Sederhananya, support itu adalah batas bawah, resisten itu adalah batas atas. Maka kalau digambarkan, contohnya dalam bentuk dalam gambar chart seperti ini, contohnya di sini ada tergambar adalah support pertama. Dilihat pada saat harga sahamnya turun, maka ini adalah batasannya. Batasan support ini, batasan harga saham tersebut turun. Nah, otomatis ini bisa kita katakan sebagai support, membatasi harga suatu saham turun. Nah, di sini 1 kali dibatasin, 2 kali, 3 kali. Maka supportnya di sini bisa kita gambar suatu support. Nah, untuk resisten itu adalah batas atas atau batasan yang membatasi suatu harga saham naik. Di sini 1 kali dibatasin, 2 kali, 3 kali. Maka di sini bisa dikatakan resisten. Kita berfokus ke gambar yang sini dulu ya. Nah, yang ini, yang dikotakin. Lalu, suatu support atau resisten itu bisa ditembus. Jadi kalau misalkan beberapa kali nggak jebol, beberapa kali dicoba naik, nggak jebol, nanti sampai saatnya dia jebol, maka resisten, awal yang tadi resisten akan menjadi suatu support. Nah, ini ada jadi support yang kedua, yang ini support 1, ini support 2. Jadi resisten yang ditembus itu akan menjadi support, menjadi batasan yang berikutnya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang awalnya tidak ada resisten, maka menjadi support. Saham naik berikutnya akan membentuk resisten baru, batasan atas barunya. Nah, ini adalah resisten yang kedua. Ini dicoba naik 2 kali, nggak tembus, maka ini bisa dikatakan sebagai batasan atas atau resisten suatu saham, resisten yang kedua. Kebalikannya sama, apabila support ditembus ke bawah, maka support tersebut akan menjadi resisten dan akan membentuk support baru. Jadi tinggal dibalik. Nah, nanti kita coba, ini kan cuma contoh, mungkin kelihatan sederhana, simple. Nanti kita coba contohkan langsung di aplikasi MOS, bagaimana membentuk atau membuat suatu resisten ataupun support pada suatu saham, realnya, nyatanya seperti apa. Nah, lanjut. Nah, kita clear dulu. Nah, kita langsung masuk ke praktek cara menentukan support dan resisten. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan support dan resisten. Kita coba cara yang paling sederhana dulu. Misalkan di sini saya ambil contoh adalah nanti buka aplikasi MOS-nya, langsung masuk ke menu chart, langsung pilih BBCA, saya pilih chart di sini adalah harian. Nah, di sini bisa tergambar beberapa candlestick. Kalau yang tadi saya contohkan itu candlestick-nya ini seperti yang ini. Seperti yang ada buntutnya, kalau saya bilang buntut atau ekor. Ini, coba kita gambar. Ini contohnya seperti yang ini. Ini untuk candle turunnya yang ini. Candle naiknya yang ini. Nah, jadi untuk beberapa candle itu ada yang tidak punya ekor atau buntut. Contohnya seperti ini nih, yang ini. Nah, ini tidak punya. Terus kalau yang naik, kalau ini dia nggak punya ekor, atau nggak punya bawahnya, atasnya ada. Itu artinya closing
harga closing dengan harga terendahnya itu sama, sehingga tidak membentuk harga atau tidak membentuk ekor low-nya. Sedangkan untuk yang atas, apabila harga high itu sama dengan harga close, otomatis juga tidak membentuk ekor yang di atas. Lanjut. Nah, di sini saya sudah bantu gambarkan. Coba saya hapus dulu ya, hapus yang gambaran garis-garis ini. Sebenarnya menentukan garis support resisten kita nggak usah bikin garis yang ribet, menjelimet, segala macam. Cukup bikin garis lurus. Yang penting kita tahu kapan suatu harga saham itu ibaratnya terstop turunnya di mana, naiknya juga stopnya di mana. Ini coba saya clear semua dulu. Nah, contohnya misalkan saham BBCA ini ya. Nah, saham BBCA, anggaplah kita belum lihat yang itu. Nah, kalau di sini kita bisa ambil, kalau saya akan ambil garis lurus yang di sini, garis lurus. Nah, ini dia harga saham cenderung turun, yang di sini. Terus stop di sini, maka saya akan coba gambar garis support. Coba ambil garis support. Mencoba naik, namun gagal. Terbatasin di sini di harga sekitar 32.600, tadi turunnya sampai di harga 30.130. Nah, lalu pada saat ini supportnya ditembus nih pada saat di tanggal 9 Maret. Harganya langsung turun di bawah harga 30.000. Nah, setelah turun sampai di harga 30.000, maka seperti yang saya sebutkan, supportnya tadi akan menjadi resisten dan akan mencoba membentuk support baru. Nah, setelah turun terus, ternyata setelah turun sampai di harga 21.625, di sini akan kita bentuk garis support berikutnya. Support kedua, ini support satu yang menjadi resisten, ini yang resisten awal menjadi resisten yang kedua. Nah, lanjut terus, bisa kita lihat kemarin Bank BCA mencoba naik sampai dengan harga tertingginya di harga 29.475. Artinya dia tidak berhasil menembus resisten yang tadinya adalah support di harga 30.100. Otomatis resisten yang ini bisa kita katakan valid atau resisten yang benar-benar resisten lah istilahnya. Nah, sekarang otomatis harga Bank BCA akan bergerak di rentan harga 21.600 sampai di harga 30.100. Nah, terus dengan mengetahui support dan resisten pada saat ini, bagaimana kita menentukan langkah beli dan jual kita? Nah, untuk beli, usahakan mendekati atau apabila sahamnya memantul di harga atau di garis support. Otomatis di harga rentan harga 21.600 sampai di harga 22.000. Kapan waktu jual? Apabila harga sahamnya tidak berhasil menembus resisten di harga 30.100 sampai di harga 30.000. Otomatis jadi kapan kita beli, kapan kita jual di rentan harga 21.000 sampai 22.000 sampai di harga 30.000 sampai 30.100. Nah, tadi seperti ini saya perlu garis bawahi, belinya apabila harga sahamnya memantul. Jangan beli pada saat di garis support atau bahkan di bawah. Karena ada kecenderungan, tadi seperti yang saya sebutkan, support itu ditembus ke bawah. Contohnya seperti ini. Wah, kita merasa sudah beli di support, ternyata harganya turun di bawah support lebih dalam. Jadi usahakan belinya pada saat harganya memantul. Contohnya memantul itu adalah di harga sini. Jadi kita nggak mesti harus bisa beli di harga paling bawah, di harga 21.625. Beli di harga 22.000 aja udah lumayan. Karena di harga 22.000 artinya kita memantul dari harga support tadi.
Nah, jualnya usahakan apabila si harga saham tidak berhasil menembus dari resistennya, yang artinya di harga 31.137 atau anggaplah genapnya 30.100. Karena seperti support, resisten pun bisa ditembus. Kalau misalkan kita jual tepat di resisten, akan terjadi penyesalan apabila resistennya ditembus dan harganya naik sampai ke resisten yang kedua di harga 32.600. Jadi di saham walaupun udah untung tetap ada penyesalan. Jadi ini kalau dikata orang adalah bisnis penyesalan ya. Beli di bawah masih bisa nyesel kalau misalkan harganya turun lagi. Udah beli di bawah, jual di resisten, masih bisa nyesel kalau misalkan ternyata dia nembus resistennya. Jadi usahakan tadi kata kuncinya memantul atau tidak berhasil menembus support ataupun resisten. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, terus kita langsung masuk ke sesi tanya jawab terkait dengan support dan resisten. Untuk tanya jawab di sini sangat banyak pesertanya, alhamdulillah menembus 24 peserta. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu peserta edukasi online kali ini coba buka chatnya, room chatnya. Nanti coba ketik pertanyaannya melalui situ agar takutnya kalau misalkan saya nyalakan suara Bapak Ibu semua, nanti tumpang tindih jadi nggak kedengaran pertanyaannya. Langsung masuk ke chat, nanti ketik aja pertanyaannya di situ, mau tanya tentang apa terkait materi kita hari ini. Silakan kalau mau bertanya, karena ini kalau misalkan tidak saya mute semuanya, nanti bisa jadi suaranya tumpang tindih sehingga yang satu penanya yang lain jadi tidak terdengar pertanyaannya apa. Begitu. Silahkan. Jam 40, ini 20. Silakan yang mau bertanya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Ini coba saya kembali ke PowerPoint-nya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Robiatul Padla. Pak, kalau mau TA bagusnya di jam berapa, Pak? Nah, kalau misalkan terkait dengan menganalisis, technical analisis, masing-masing orang ada caranya. Tergantung mau tujuannya untuk apa. Apabila untuk swing trade atau trading dalam jangka waktu beberapa hari, dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, sebenarnya untuk menganalisis teknikal di malam hari juga sudah cukup di malam hari ini. Jadi nunggu pasarnya tutup, terbentuk suatu bentuk candle, maka kita bisa baca hari ini seperti apa pergerakannya sehingga kita bisa menentukan garis support dan resisten dan segala macam. Jadi di malam hari cukup. Tidak mesti harus pada saat jam perdagangan berlangsung untuk yang mau swing trade, untuk yang mau trading dalam jangka waktu beberapa hari, bisa 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu sampai 1 bulan. Itu malam hari juga oke masih untuk melakukan technical analysis. Nah, untuk yang mau trading harian, day trade, itu perlu yang namanya menganalisis pada saat jam perdagangan berlangsung. Jadi pada saat pasarnya buka. Jadi mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore kalau untuk di Banjarmasin ya. Kalau untuk yang di waktu Indonesia bagian Barat itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, seperti itu Ibu Robiatul Fadla, semoga dapat menjawab. Silahkan yang mau bertanya di sini, kalau misalkan
uh, tidak enak untuk bertanya di room yang semuanya bisa baca, bisa private ke saya. Siapa tahu ada yang merasa kurang pede untuk dengan pertanyaannya. Oh, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar. Kalau untuk Bapak Yusuf Supriyono, di aplikasinya pilih yang join di pojok kiri bawahnya, Pak, ada. Gitu. Kan bisa join. Ada suara keluar. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya di luar materi juga tidak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, nanti saya bantu jawab di sesi tanya jawab kali ini. Untuk Bapak Yusuf Supriyono, coba pencet bagian bawah. Coba Kanisa. Meeting. Nah, bisa dipilih di aplikasinya atau di kalau misalkan lewat mobile phone itu di pojok kiri bawah join audio namanya. Terus pilih kalau via device audio Pak Yusuf Supriyono. Ada suaranya? Oke, jelas. Oke, Om Sofyan Haris, lanjut dulu Om. Siap Om. Master of Technical Analysis, Om Sofyan Haris. Nanti kita bisa sharing-sharing Om masalah AMI Broker. Silakan jika ada yang mau bertanya terkait dengan peserta yang banyak. Kita tidak bisa tanya jawab melalui via suara karena takutnya banyak suara yang muncul nanti tumpang tindih, otomatis pertanyaannya juga tidak terdengar dengan jelas. Kalau untuk bertanya bisa pilih masuk ke menu chat room atau alternatif plus H, nanti ketik aja pertanyaannya di sana. Untuk yang tadinya tidak sempat mengikuti edukasi dari awal, bisa nanti langsung ke channel YouTube-nya Panen Saham Banjarmasin, nanti kita bantu upload untuk teman-teman yang belum sempat mendengarkan dari awal. Bapak Said, selamat datang Bapak. Di sini pesertanya saya absen satu-satu. Ada Akbar Aryadi, Ammar Marwah, ada Anna Robertin, terus ada Bapak Arif Budiman, Fazlur Rahman, terus ada Hidayatul, terus ada Bapak Mas Muhammad Abduh, silakan Mas kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Mbak Pati dari Makassar. Halo Mbak Pati, kalau mau tanya-tanya silahkan. Kalau tanya saya bisa, tanya Mbak Nisa juga bisa. Ada Bapak Riyadi Alpiatna, Bapak Riko, Bapak Said dan Om Sofyan Haris, Soehartoyo. Mas Timothy, halo Mas Timi. Halo Mas Timi, bagaimana keadaan di sana? Oke, silahkan Mas Timi kalau ada yang mau ditanyakan. Kita sharing-sharing hari ini sampai waktunya habis. Ada Mas Pendi Saputra sama Bapak Yusuf Supriyono. Nah, di sini ada pertanyaan, Mas saya mau nanya, saya nggak bisa connect mouse di laptop, tapi takutnya ini di luar materi. Oke, untuk Bapak, untuk kalau misalkan aplikasi mouse-nya terganggu atau tidak bisa connect, itu biasanya terkait dengan server, pemilihan server. Jadi, nanti bisa pilih configuration. Ini saya coba contohkan.
Coba saya contohkan ya. Nah, jadi nanti pada saat pemilihan login aplikasinya, Bapaknya pilih configuration. Oke. Nah, kita pilih di sini, pilih buka aplikasi MOS-nya. Nah, di sini bisa pilih aplikasi MOS, pilih bagian config, Pak. Config. Bagian config. Nah, bagian config, Pak. Config, terus di sini pilih servernya, Pak. Servernya di sini servernya kita perlu coba satu-satu mana yang cocok karena masing-masing laptop biasanya beda-beda server yang bisa masuk. Portnya juga dicoba satu-satu. Di sini ada 443, 80, 80, 80. Jadi nanti dicoba dari ISP1, ISP2, ISP3, nanti coba apply satu-satu mana yang bisa connect. Seperti itu, Pak. Kalau nggak mau juga nanti ya, kalau misalkan masih nggak bisa dicoba satu-satu, nanti coba diinstal ulang, Pak, untuk aplikasinya. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya coba dulu. Siap, Pak. Nanti kalau misalkan masih belum bisa, coba langsung hubungin saya melalui WhatsApp. Ini saya kasih nomor WA saya. Oke. Izin bertanya, dalam wabah corona ini saham apa yang bagus dibeli dan bagaimana menggunakan analisis teknikal untuk analisis? Siap. Terkait dengan wabah corona ini sebenarnya kan ibaratnya dampaknya global, tidak cuma terkait dengan kesehatan, tapi ekonomi juga ada banyak terdampak. Nah, kalau menurut pandangan saya, saham apa yang bagus dibeli berdasarkan historical analisis kita sebelum-sebelumnya dari 98, 2008, dan krisis-krisis kecil lainnya, sektor yang paling cepat untuk recovery dalam artian harganya balik ke harga awal itu adalah saham-saham di sektor perbankan dan juga sektor consumer goods. Oke, dicatat perbankan dan consumer goods. Perbankan dan consumer goods. Lalu di sektor perbankan dan consumer goods apa pilihan sahamnya? Saya pribadi di perbankan tetap memilih BBCA, Bank BCA. Itu yang pertama. Mahal, Pak. Oke, saya kasih opsi yang murah. Opsi yang murah, yang kedua ada Bank BRI. BBRI. Oke. Murah tuh, harganya di bawah 4.000 lah. Kapan belinya? Nanti tetap pakai technical analysis. Jadi kita coba cek support resistance-nya di mana. Consumer goods tetap primadona kita ya, Unilever lah. Jangan bilang Unilever mahal, karena Unilever sekarang udah stock split. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nanti kita bahas. Nanti kita jawab dulu pertanyaan yang tadi mengenai saham apa yang bagus dibeli, terus menggunakan teknikanya seperti apa. Kita masuk ke chart. Kita login dulu. Aduh, kita login.
Mohon maaf, sebentar kita coba login aplikasi MOS-nya dulu. Untuk pertanyaan dari Mas Abduh, nanti kita bantu jawab setelah ini ya. Wah, masih belum bisa. Wah, sepertinya ada kendala teknis untuk membuka aplikasi MOS. Jadi nanti kita coba-coba sambil jawab pertanyaan berikutnya ya. Untuk yang tadi menanyakan mengenai saham apa yang bagus dibeli dan bagaimana analisis teknikalnya terkait saham tersebut. Tapi tadi sudah di-note saham perbankan dan saham consumer goods, BBCA, BBRI, dan Unilever. Gak usah banyak-banyak lah ya. Cukup 3 aja. 3 aja, nanti kalau kebanyakan bingung. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mas Abduh terkait dengan masih belum paham mengenai technical analysis. Oke, untuk paling pemula, paling awal, Mas Abduh, tadi kita perlu paham terkait dengan support dan resisten, Mas. Kita coba ulang sedikit. Kita coba ulang sedikit mengenai support dan resisten. Nah, ini Mas. Saya coba jelaskan ulang terkait support dan resisten. Support itu adalah batasan bawah, resisten itu adalah batasan atas dari pergerakan suatu harga saham. Jadi apabila harga saham turun, terus balik lagi, setelah naik turun, balik lagi di rentan harga yang sama, maka bisa kita katakan di situ terdapat garis support atau batasan bawah yang ini. Coba saya gambarkan. Nah, ini kan 1 kali coba turun, tidak turun lebih dalam lagi, 2 kali otomatis kita bisa gambar support di sini. Yang ini adalah support. Support 1. Nah, support ini adalah pembatas bawah. Terus resisten adalah batas atasnya. Batas atasnya tadi adalah nih, apabila harga saham cenderung setelah naik terus balik lagi ke bawah, dia tidak bisa menembus harga saham tersebut, rentan harga tersebut, maka bisa kita katakan di situ ada resisten, ada batasan atasnya. Di sini yang pertama ada di sini 1 kali, sini 2 kali, maka bisa kita gambar di sini adalah garis resisten. Kita berfokus dulu ke yang ini dulu ya. Nah, otomatis di sini bisa kita katakan adalah sebagai suatu resisten. Resisten pertama, R1. Oke. Resisten dan support itu bisa ditembus. Apabila harga saham menembus resisten, artinya nih setelah tadi misalkan mentok harganya naik 1.000, balik lagi 900, mencoba naik lagi ke 1.000, mentok lagi turun lagi ke 900, setelah berikutnya dari 1.000 naik sampai ke 1.100, otomatis resisten yang awalnya tadi adalah 1.000 ditembus. Maka resisten ini menjadi support baru, menjadi support. Resisten ini menjadi support. Nih, yang ini. Nah, yang ini. Yang ini ya. Jadi resisten ini, garis resisten tadi yang awalnya adalah resisten, setelah ditembus, dia akan menjadi garis support yang baru. Jadi menjadi batas bawah yang baru. Jadi di sini adalah support kedua, support 2. Support 2. Nah, harga saham setelah naik tadi, setelah nembus resisten, dia akan membentuk atau mencari resisten barunya atau resisten kedua. Setelah naik, turun, coba naik lagi, balik lagi, otomatis bisa kita gambar di sini suatu resisten. Nah, ini adalah resisten keduanya. Oke. Seperti itu juga kebalikannya. Support juga bisa ditembus ke bawah.
Yang artinya apabila support ditembus ke bawah, support tersebut akan menjadi resisten yang baru, lalu harga saham tersebut akan mencoba mencari support barunya. Contohnya tadi seperti Bank BCA yang kita coba contohkan. Sekarang kita coba bisa atau enggak connect mouse-nya. Ternyata aplikasi mouse-nya masih belum bisa. Coba saya reset. Salah. Ada lagi yang banyak. Kita coba force close dulu untuk aplikasi mouse-nya. Kita login ulang. Oke, tidak berhasil masuk kembali. Jeng, 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 jeng. Oke. Oke, kita masuk aplikasi mouse-nya lagi. Nah, di sini tadi masuk ke menu chart ya. Menu chart, komposisi chart. Nah, di sini kita ilangin aja dulu garis-garisnya. Terus pilih daily. Nah, tadi seperti yang digambarkan Mas Abduh, di sini setelah harga sahamnya turun nih, mentok di sini. Otomatis di sini kita bisa gambar garis support yang pertama. Nah, coba naik, otomatis di sini kita gambarkan resisten dulu. Nah, setelah bergerak dalam rentan support dan resisten, ternyata supportnya ditembus ke bawah nih, yang ini. Yang ini. Nah, dalam hari yang ini, otomatis dia akan mencoba mencari support baru. Support yang ini akan dijadikan suatu resisten. Nah, ini setelah turun, ternyata mentok di harga 21.600. Maka bisa kita gambar di sini adalah satu garis support. Nah, yang awalnya jadi support yang di awal di atas ini menjadi resistennya. Nah, setelah itu kita lihat pergerakan dari harga Bank BCA. Dia mencoba naik, namun tidak berhasil. Otomatis resistennya tadi tidak ditembus ke atas di harga 30.100 sampai 30.000. Nah, di sini posisinya masih di tengah-tengah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada poin tambahan selain untuk menentukan kapan beli dan kapan jual. Ada saatnya kita untuk wait and see, menunggu dan melihat, pantau terus sahamnya, karena saat ini sahamnya sedang di tengah-tengah dari support resisten yang kita bikin. Nah, belinya tadi adalah pada saat dia memantul dari support, jualnya adalah pada saat dia memantul dari resisten. Nah, ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan bagaimana analisis teknikalnya untuk saham Bank BCA. Jadi kalau saya pribadi, saya masih, kalau misalkan mau beli,
kalau misalkan turun, saya beli mendekati di harga 22.000 untuk Bank BCA. Kalaupun naik, mungkin mendekati harga di kisaran di atas 30.000 masih oke. Kalau misalkan dia udah trennya naik ya. Dia artinya menembus resistennya. Saya belinya mendekati situ di harga kisaran 30.100, 30.200. Bukannya itu belinya kemahalan, tidak masalah karena dia saat ini artinya kalau dia menembus resisten, dia akan mencoba menembus resisten berikutnya di 32.600. Kalau tembus lagi dia sampai ke 35.300. Jadi jangan takut beli mahal karena kita pernah melihat kemarin harganya sempat 21.000. Kalau misalkan sudah kelewatan, kita sudah harganya kemarin 21.000 kita nggak beli, terus harganya sekarang 27, kita maksa beli, tapi ternyata harga sahamnya nggak turun-turun, jangan ditunggu sampai harganya turun lagi ke 21.600. Jadi cukup beli di resisten ini, potensi naiknya masih bisa ada sampai 32.600 sampai 35.300. Jadi beli mahal, jual lebih mahal. Tidak cuma sekedar beli murah, jual mahal ya. Oke, lanjut ke BBRI. Kita coba satu lagi ya. BBRI, di sini kita pertama bikin dulu resistennya di 47.600. Di sini kalau saya bisa bikin support, karena dia turun terus balik naik. Di sini bisa saya bikin suatu resisten. Nah, di sini supportnya gitu itu. Sama seperti Bank BCA, contoh kasusnya, cuman di sini untuk Bank BRI, dia resistennya di 3.900. Kalau Bank BCA tadi, nah jadi sama. Bisa di-capture buat yang mau ngoleksi. Bisa di-capture dulu. Silahkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Oke. Kalau pas baru pembukaan perdagangan banyak saham yang langsung menyentuh ARB, itu gimana cara lihat ciri-ciri akan reboundnya secara analisis teknikal? Nah, kalau untuk bicara mengenai daily, terkait dengan, oh ini saham ini ARB, terus apakah dia rebound atau enggak? Kalau menggunakan chart daily itu kurang tepat, karena di sini adalah situasi pergerakannya dalam waktu satu hari yang sama, di hari itu, dari pagi sampai sore. Nah, kalau di sini kita lebih melihat ke arah bagaimana volume beli dan volume jual dari big money, dari orang yang punya kekuatan lah. Dalam contoh kasus, kalau di Indonesia masih asing. Jadi untuk Bapak Said lebih ke seperti yang disampaikan Bapak Antoni di grup itu lebih ke arah, oh ini bagaimana aksi asing lebih banyak beli atau lebih banyak jual. Kalau untuk analisis teknikal, untuk daily, secara untuk mengetahui ini ARB terus mau rebound itu agak kurang tepat penggunaannya. Seperti itu, Pak. Terus pertanyaan dari Omni mengenai support IHSG kemarin di 3.900, kira-kira support validnya enggak ya? Kita coba cek dulu ya IHSG. Indeks, terus kalau nggak salah 001 dah. Indeks sekarang di 3.900. Oke, sekarang indeksnya 3.900. Coba kita lihat. Oke, kalau kita tarik mundur lagi,
3.900 sebenarnya ini support yang istilahnya lumayan kuat karena di sini ada di tahun berapa ini? Di tahun 2013 sama di tahun 2015 dia mau menyentuh support itu mantul. Itu salah satu indikatornya. Cuman kalau kita tarik lebih mundur lagi, sebenarnya masih ada potensi sampai ke 36.000, cuman kita berdoa aja semoga tidak sampai sedalam itu. Karena 3.900 itu kayaknya udah support paling lumayan kuat. Lumayan kuat. Kalau mau dibikin support lagi itu di sini. Di rentan harga 3.000 di harga 3.300. Kalau misalkan kita tarik lebih mundur lagi. Karena di sini ada 2 kali juga dia mau turun. Nah, di sini supportnya. Nah, jadi kalaupun semoga saja tidak, kalaupun misalkan IHSG kita turun lebih dalam dari 3.900, support berikutnya ada di 3.300. Seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, terus ada pertanyaan dari seseorang yang misterius. Apakah ada aturan baku tidak untuk membuat garis support dan resisten? Tidak ada aturan baku untuk membuat support dan resisten. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita membentuk garis imajiner namanya, garis imajinasi, bagaimana kita menanggapi suatu informasi data historis pergerakan harga suatu saham. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya menurut pandangan saya melihat di harga 3.900 IHSG itu supportnya kuat. Karena kalau kita tarik ke belakang data historisnya, ada 2 kali harga saham IHSG, harga IHSG atau IHSG mencoba menembus di 3.900, tidak berhasil atau mentok di situ. Nah, beberapa orang mungkin bisa berbeda dalam hal membuat garis support dan resisten tergantung dari informasi yang dia tangkap, tergantung dari bagaimana dia menanggapi data historis sebelumnya. Jadi tidak ada aturan baku, kalau ini harus begini, kalau ini harus begitu. Seperti itu. Nah, makanya untuk technical analysis terkait support dan resisten itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Masing-masing punya cara menganalisisnya sendiri. Nah, seperti itu, Bapak Misterius. Silakan, apakah cukup ditangkap? Lanjut, pertanyaan berikutnya. Rebound kemarin asingnya nggak banyak. Apa bisa dijebol 3.900? Waduh. Kalau saya sih antara senang dan sedih ya, kalau terkait dengan apakah akan turun lebih dalam lagi, karena kita sebagai orang yang masih niat buat ngumpulin harga murah saham-saham blue chip diskon, harapannya sih masih ada penurunan. Cuman kalau turun lebih dalam ya gawat juga. Soalnya sekarang IHSG pun udah turunnya 30-40%-an dari harga tertingginya di harga 6.700. Jadi kalau orang pasar modal doanya insya Allah baik-baik. Semoga aja nggak turun dari di bawah 3.900. Kalaupun turun ya palingan sampai 3.300. Itu pun kalau sampai turun 3.300, wah itu udah 50% IHSG kita turun. Sudah sangat-sangat besar lah penurunannya. Kalaupun misalkan asingnya nggak banyak, semoga aja domestik kita masih kuat. Oke.
Itu harapan saya, analisis pribadi saya. Kalau orang-orang masing-masing bisa berbeda tanggapannya. Nyambung pertanyaan Om Hersoek. Mencari garis support konsistennya pakai cara lihat candle dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, kalau saya sendiri, saya lihatnya dari data terupdate dulu, otomatis dari kanan dulu nih. Dari kanan, baru kita tarik ke belakang, tariknya ke kiri. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Sudah mendekati pasar buka, jam 10. Sepertinya cukup untuk edukasi kita hari ini. Sangat menyenangkan, sangat banyak partisipan, dan juga sangat banyak pertanyaan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu yang tetap di rumah aja. Kita stay safe. Semoga wabah ini, bencana ini dapat cepat berlalu dengan cara kita tetap di rumah. Cukup nanti kami yang menyampaikan edukasi melalui aplikasi online. Sampai ketemu lagi di edukasi berikutnya. Tetap pantangin di grup Panen Saham. Sampai ketemu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.